Jadi Elohim apa? Daber Elohim ya. Elohim bersabda, bertitah. Jadi dia raja bertitah, maka pasti jadi gitu. Oke, terima kasih responnya. Yang lain silahkan. Apa selama ini sudah ada apa ya maksudnya? Ada prinsip-prinsip yang masih perlu dibenahi? Mungkin bisa disaringkan juga. Halo Mas. Halo Jar, kurang kenceng Jar. Ya, kurang kenceng ya? Udah. Tes. Ya, masih kurang kenceng sih. Masih ya? Ini masih pol ya gini? Sudah pol ya? Ya wes. Gini. Karo bengok era apa? Orang masalah atau berbak? Enggak, tadi kok kayak waktu pembahasan yang deklarasi masalah keluaran 20 ayat 1 ya tadi ya. Ayat 2 kalau yang deklarasi Ayat 2. dia Tuhan yang membawa kita dari perbudakan dosa. Cuma kok tadi kayak mau apa? Apa? Otomatis pengen berbahasa lidah mbuh ngopo. Ya karismatik aja gue. Ya, aku dosa apa curhat ya? Bahasa orang. Mbuh curhat, mbuh dosa ora ngerti aku. Kok langsung otomatis itu ya. Tapi di sisi lain juga jadi tambah ngerti, jadi tambah paham, lega, ada rasa lega, seneng piye gitulah ya. Mengerti rumah. Jadi rumah perbudakan itu ternyata kalau kita sebagai orang Kristen yang lahir baru itu tidak bukan sekedar dari Mesir saja, tapi lebih luas maknanya ternyata. Makna yang rumah perbudakan adalah rumah perbudakan dosa itu sendiri begitu. Nah, terus yang jadi pertanyaan adalah selama kita hidup, apakah dari rumah perbudakan dosa itu apakah kita benar-benar langsung bersih, ataukah harus terus-menerus istilahnya pelepasan dulu biar benar-benar bersih gitu loh. Karena selama ini kan memang itu ya memang jadi konsep umum ya, perbudakan dosa ternyata di faktanya pun tidak semudah itu gitu loh. Ternyata masih ada lapisan-lapisan lain yang harus istilah dicolke begitu. Itu sih responnya. Respon atau tanya? Ya respon dan bertanya lah. Begitu. Jadi pertanyaannya apakah kita terus gitu ya? Ya betul. Ya, padahal dia sendiri sudah mendeklarasikan begitu. Apakah kita sudah lahir baru tuh apa kayak kudu terus minta dilepaskan terus gitu loh. Padahal dia sendiri sudah mendeklarasikan, aku loh yang membebaskan kamu dari perbuatan dosa itu gitu loh. Nah, ini legal ground. Iya. Jadi maksudnya begini. Ketika Tuhan Adonai ini menyatakan sebuah deklarasi, itu deklarasi umum. Artinya ketika dia ngomong, dia sedang menjamin lah, kata Nabi tadi, 100% menjamin dialah sang pembebas, dialah sang juru selamat. Jadi Yehosua itu dialah yang satu-satunya gitu ya, echad, satu-satunya yang bisa menyelamatkan, yang bisa menebus, dan seterusnya gitu. Artinya dia menunjukkan dirinya sebagai satu-satunya itu ya. Nah, sekarang kita bicara prosesnya. Ini biasanya orang-orang yang general, jadi suka hal-hal generik, itu akan menyukai satu deklarasi, satu kalimat untuk segala hal. Sementara orang-orang yang lebih melihat mikro, jadi yang tadi makro sekarang melihat mikro, dia akan melihat, loh, tidak seenak itu. Perhatikan bahwa ini ya, Tuhan menyelamatkan menyelamatkan Israel dari Mesir, ya. Terus Tuhan menyerahkan tanah Kanaan kepada Israel, iya.
pertanyaannya, apakah itu serta-merta dapat? Serta-merta menerima tanah Kanaan sebagai hadiah? Gimana, Jat? Ya enggak sih. Saya rasa semua orang akan menjawab tidak. Kenapa tidak? Karena terbukti secara sejarah, secara tertulis, ada yang namanya proses. Proses apa? Satu, dari orang-orang yang keluar dari Mesir, dari Israel yang keluar dari Mesir, itu yang generasi tua tidak ada, kecuali 2 orang itu kan, Kaleb dan Yosua bin Nun, Kaleb bin Yefune. Artinya orang-orang yang ini masuk lagi. Selamat datang yang baru masuk. Artinya orang-orang yang keluar dari Mesir itu tidak ada yang sampai, kecuali 2. Sedangkan yang masuk Mesir sudah beda generasi. Itu orang-orang yang dilahirkan di padang gurun, karena 40 tahun ya. Jadi selama 40 tahun itu kan ada generasi baru yang dilahirkan di dalam perjalanan ya. Nah, yang masuk Kanaan bukan generasi yang keluar dari Mesir. Ini ternyata nggak enak. Jadi jadi begini. Jadi Tuhan yang berjanji di sini, jadi ini kan generasi baru sebenarnya. Jadi generasi yang menerima 10 hukum itu bukan generasi yang keluar dari Mesir, kecuali 2 itu. Kecuali 3 ya, ada Musa ya. Selebihnya mati semua. Musa sudah berumur 120-an. Saya rasa yang lain sudah mati itu, 70-80 kalau kuat gitu. Artinya orang-orang sejaman Musa udah mati semua itu. Kalau mentok di 80 tahun udah selisih 40 tahun loh itu. Jadi Musa ya itulah. Jadi bahkan dari Midian ke Mesir, terus proses keluar dari Exodus itu enggak cepat loh. Jadi Musa dipersiapkan usia 40 ya ke Midian sampai umur 80. 80 baru keluar dari Mesir, kira-kira begitu ya. Karena 40 tahun, jadi kira-kira 120 tahun kalau nggak salah itu usia Musa ya. Ya itu, dia baru mati. Matinya pun sebenarnya nggak mati penyakit ya, dia masih kuat ya. Matinya karena dia tidak boleh masuk Kanaan. Jadi Musa pun tidak bisa, Moses pun tidak bisa masuk. Jadi artinya ada proses yang tidak menyenangkan. Bahkan pemimpin yang menerima perjanjian Taurat tidak bisa masuk. Kan kasihan gitu. Maka ini legal ground ya. Ya itu saya rasa penjelasannya singkatnya. Kalau panjangnya berarti kalau kamu sekarang, saya rasa kalian semua masih di sini. Kalian udah lama ikut DT pasti merasakan. Kalian akan meratap-ratap gitu ya. Kenapa saya masih menderita gitu ya? Kenapa saya masih sering mengalami ini itu yang dirasa tidak seharusnya. Saya kan anak Tuhan, sudah lahir baru, bahkan sudah ditebus gitu. Tapi kok ada bagian-bagian hidup saya yang nampaknya tidak ditebus gitu. Dari harta masih kekurangan, dari jasmani kadang sakit-sakitan, dari mental stres gitu ya, depresi gitu. Kok tidak sembuh-sembuh gitu ya. Kalau spiritual kok saya males pelepasan. Nah itu. Jadi kadang ada beberapa orang komen, aku ya mas ya, terus males ya pelepasan. Ya itu roh filosofisnya yang bekerja. Karena nggak menyadari dampaknya gitu, jadi merasa aman-aman saja. Jadi kalau orang yang sadar bermasalah, dia akan mempertanyakan, loh katanya saya ditebus kok masih menderita. Sedangkan orang yang tidak sadar, dia santai saja, oh hidupnya tidak ada apa-apa. Kalau ada kesukaran itu normal lah manusia gitu. Jadi nggak akan terima kalau itu dikatakan karena kutuk, karena dosa dan sebagainya. Jadi
perjanjian perkataan di di ayat 2 itu janji umum. Gitu ya. Jadi kalau kita mengklaim kenapa perkataan itu bombastis, tapi kok saya nggak ngalami, karena secara sejarah pun di Keluaran itu ada prosesnya. Gitu ya. Jadi Keluaran 20 itu kan di ujung ya, di akhir gitu ya. Di awal itu kan mereka perang dulu, 40 tahun berjalan, perang sana sini dan sebagainya. Bahkan sesudah perjanjian Sinai pun di era Yosua, bahkan sampai Daud itu masih perang. Jadi Daud itu selama zaman Daud itu masih ada orang Yebus kalau nggak salah di Salem ya, di Yerusalem itu kan di kota Daud itu belum bersih, itu masih ada orang Kanaan itu. Di zamannya Daud itu berapa lama itu dari zamannya Yosua. Jadi zaman Yosua itu belum semuanya itu. Harus ada perang gitu ya. Ada proses tidak menyenangkan gitu. Itu zamannya jauh sekali ya Yosua sampai Daud itu. Jadi kalau kalau mempertanyakan kenapa kamu masih menderita, ya tadi secara prinsip ada bagian-bagian yang belum ditebus, ada bagian-bagian yang masih di bawah bed abadim tadi, rumah perbudakan. Bisa mentalmu, bisa jasmani, bisa kutuk bekerja, misalnya dalam pekerjaan. Jadi kalau di dalam pekerjaan ada tekanan-tekanan yang membuat penderitaan, yang menggagalkan, ya berarti ada spesifik dakwaan di situ. Kalau leluhurmu, orang tuamu tajir gitu ya, terus kamu membayar dengan kemiskinan misalnya, ya berarti ada dakwaan hukum gitu ya, dakwaan dosa leluhur gitu. Makanya kalau saya ditanya kapan selesainya gitu ya kurikulum pelepasan, saya tidak bisa jawab gitu. Karena tiap kali kita ganti hari, ganti waktu, ganti periode gitu ya, selalu ada pemetaan baru, selalu nemu dosa baru gitu. Bahkan di kalangan Jawa yang sudah kita kita petakan dari mana ini, dari kita awal itu 2016 lah katakanlah begitu, berarti kan 6 tahun gitu ya, kita belum selesai. Jawa itu baru Jawa, karena saya orang Jawa gitu ya. Sementara di suku-suku lain kayak Bugina ini entah dari Acehnya atau dari Manadonya gitu, kita belum punya banyak data, nggak bisa apa-apa gitu. Makanya kalau Bugina masih sakit-sakitan ya harap maklum. Kita belum punya pengakuan suku-suku yang Sulawesi gitu misalnya. Jadi kalau pengen 100% bersih dari dosa, kita jadi pengantin yang tidak bercacat itu bisa, secara teori bisa, tapi prosesnya jauh sangat panjang. Saya tidak tahu generasi kita ini, dari tim kita yang ada saat ini, apakah kita bisa menyelesaikan gitu ya. Seberapa persen aku tidak tahu. Karena yang sekarang semakin hari kita malah tambah lihat semakin banyak gitu. Walaupun kita mengenali polanya ya, tapi kan detail-detailnya itu kan banyak sekali. Itu yang bisa saya jawab gitu. Jadi kalau ditanya mengapa kita harus terus-menerus pengakuan, ternyata pengakuannya banyak gitu. Memang banyak. Jadi ini sudah berapa bulan saya agak berhenti gitu ya. Setidaknya 2-3 bulan ini saya tidak terlalu memperhatikan pemetaan spiritual gitu. Karena agak capek memang. Agak capek. Terus kita juga sudah berapa bulan kita tidak bepergian gitu, untuk tim-tim doa keliling gitu ya. Karena itu perang gitu ya. Itu baru di Jawa gitu. Jawa pun sekecil berapa tempat yang aku kunjungi. Dikit sekali. Ya itu sih, jadi kita ndak bisa menentukan kapan selesainya. Tapi idealnya begini sih, seandainya kita bisa
100% lah gitu. Mungkin 99% lah kita bisa kayak Yesus itu nanti, misalnya menyembuhkan, kita bersabda langsung jadi, itu kan kayak orang Jawa ya, sabdo pandito ratu. Jadi sabdanya seorang pendeta itu kepala agama ya, seorang ratu itu raja. Jadi kalau raja bertitah itu kan kayak tadi, jadi Elohim daber Elohim ya, Elohim bersabda, bertitah. Jadi dia raja bertitah, maka pasti jadi gitu. 100% pasti jadi, harus terjadi. Jadi prosesnya bagaimana pasti terjadi. Jadi kalau kita maknai ulang dari ayat itu dengan konsep ini, jadi kalau Tuhan bersabda atau bertitah bahwa dialah juru selamat, sedangkan kita merasa belum diselamatkan di bagian tertentu, ya kita mendapat kepastian malah, oh aslinya saya nanti akan diselamatkan. Tapi itu kan nanti ya, suatu saat itu. Kalau secara pemahaman umum ya itu nanti kita diselamatkan di dalam hidup kekal gitu. Jadi selama di bumi bisa saja ada hal-hal yang kita tidak diselamatkan gitu. Kan banyak tuh orang Kristen mati karena penyakit, mati muda ya. Padahal itu kan kutuk dari ini ya, perintah keberapa itu, 4 atau 5 itu, untuk menaati orang tua itu. Kelima ya. Jadi kalau kita punya pelanggaran dosa terhadap orang tua dalam hal tidak hormat atau bagaimana ya, batasannya aku juga kadang agak kurang jelas. Tapi intinya adalah jika ada dosa itu, dakwaan itu, maka kita akan mati muda. Sementara banyak orang percaya yang mati muda gitu. Nah itu jawaban saya. Silakan direspon atau pertanyaan lain dari yang lain juga boleh.